Dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Lebih baik mundurlah. Kita semua rakyat udah pinter sekarang. Udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR, yang benar-benar bisa mewakili suara rakyat. Nah, seperti orang-orang ini sibuk nyanyi, sibuk konser. Gue sebel gitu loh sama orang yang duduk di DPR tapi dia nggak ngerti apa-apa. Ini koreksi untuk mereka-mereka yang tidak kompeten sebagai wakil rakyat. Karena saya rugi bayar pajak untuk bayar mereka. Panas hingga diviralkan banyak media sosial nama Mulan Jameela, sosok anggota DPR perwakilan Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto yang saat ini dikritik keras hingga didesak untuk segera mundur dari singgasana kursi panas Parlemen Wakil Rakyat terkait kapasitasnya yang dianggap tidak mampu hingga didesak untuk segera mengundurkan diri dari kursi DPR. Mulan Jameela yang dikenal memiliki sepak terjang di luar nalar, dikenal penuh gebrakan kontroversial dan sensasi dalam karir musiknya yang menyebabkan namanya masih terus dikaitkan dengan julukan seorang pelakor di antara Maya Estianty dan Ahmad Dhani di tengah ketenarannya menjadi seorang aktris, penyanyi, dan juga politikus. Serentak viral dan menjadi trending dalam waktu yang singkat sehingga banyak orang mencari tahu siapa Mulan Jameela sebenarnya yang memetik prestasi dengan cara unik dan instan sebab berbagai kontroversialnya tersebut hingga Buya Yahya menjelaskan hal penting ini selengkapnya. Mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Jelas guys, dia itu nggak pernah kerja, dia pengalamannya cuma nyanyi doang, tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Lebih baik mundurlah. Kita semua rakyat udah pinter sekarang, udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR, yang benar-benar bisa mewakili suara rakyat. Nah, seperti orang-orang ini sibuk. Inilah Mulan Jameela, sosok aktris dan penyanyi sekaligus politikus beragama Islam yang mengawali karir di industri musik tahun 1997. Anak dari R.E. Komar, seorang prajurit TNI Angkatan Darat, dan Titi Aisyah yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Mulan yang akhirnya bertemu dengan Ahmad Dhani hingga terpilih sebagai vokalis duo Ratu yang digawai oleh Maya Estianty. Kelahiran 23 Agustus 1979, lulusan SMA Negeri Malangbong Garut yang mengaku meraih gelar sarjana sastra dari program studi sastra Inggris Universitas Kebangsaan. Mulan Jameela yang kini di setiap kehadirannya mengenakan pakaian muslimah namun tidak terlepas dari kritikan menjadi seorang anggota DPR yang menurut seorang pengkritik bahwa sosok Mulan tidak pantas menjadi wakil rakyat sebab pendidikan Mulan hanya lulusan sekolah menengah atas atau SMA dan tidak menguasai bidang yang ditugaskan kepadanya di DPR saat ini. Datang dari Lita Gading yang mempertanyakan kapasitas Mulan untuk membidangi isu-isu serius yang dipegang Komisi DPR. Lita menegaskan bahwa isu-isu seperti energi, mineral, dan teknologi yang seharusnya ditangani oleh sosok dengan latar belakang akademis dan profesional yang relevan di bidang tersebut. Bahwa dia itu lulusan SMA, tapi yang jelas dia itu tidak pernah kerja dan pengalamannya cuma nyanyi, tapi bisa ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset dan teknologi serta lingkungan hidup. Dan apakah dia bisa? Pertanyaannya, ada gak latar belakang terkait itu? Harusnya insinyur-insinyur lulusan ITB atau universitas yang keren-keren. Jadi tahu apa sih dia, kata Lita Gading. Itulah nyatanya artis yang masuk anggota dewan belum diatur dalam undang-undang karena dia masih tetap bebas melakukan double job dengan tetap nyanyi di mana-mana tanpa dia menghiraukan mana yang menjadi main jobnya, mana yang menjadi pekerjaan utamanya, yang padahal kalau sudah masuk ke DPR dia harus fokus 24 jam melayani rakyatnya.
Lantas untuk melihat ramai komentar beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait apa yang dihadirkan Mulan Jameela sebenarnya, inilah penjelasan Buya Yahya yang menegaskan hal penting terkait ini. Yang kita butuhkan kan ketulusan. Kalau memang jadi DPR hanya pengen cari pekerjaan saja, lebih baik pergi ke pasar sana jualan. Tapi kalau untuk berjuang, kembalikan kepada hati apa yang Anda perjuangkan. Jangan pura-pura berjuang tapi ada maksud. Atau hanya sekedar pengen punya nama, wah keren DPR, kayak dasi, nah, kemarin dan sebagainya. Kita perlu menata hati. Maka kalau ada perempuan, ya tujuan, kemudian bergabung dengan golongan seperti apa, itu kan boleh dipertimbangkan. Kan ini ada partai misalnya, harus dipertimbangkan di sana. Yang penting harus terbebas daripada seruan hawa nafsunya sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada masalah berpolitik, tujuan yang baik karena Allah. Untuk menjaga tujuan, menjaga niat itu waduh berat sekali. Kalau kuat, tenang. Kalau ada orang yang kuat, silahkan berpolitik karena Allah. Dan ingat, bukan mencari dunia, bukan mencari tahta. Kalau begitu niatnya sah dan bagus. Adapun masalah tata krama, sama, ke pasar juga harus ada tata krama, berpolitik ada tata kramanya. Tata krama sebagai seorang wanita dan tata krama sebagai seorang manusia muslim. Sebagai orang wanita tentu masalah kehormatan, iya. Tapi sebagai seorang muslim mukmin adalah kejujuran, tujuan yang baik. Gak boleh berbohong, sebab kalau sudah masuk dunia itu, apalagi masuk partai, gak tahu bos partainya itu ngikuti apa, dukung apa, mau ngapain. Kita sudah, karena kita bawah, ya sudah ikut-ikut saja. Kalau enggak, saya nggak jadi nanti. Ini sudah repot begitu tuh. Tapi maksud kami adalah, boleh siapa saja, tolong melatih kejujuran. Jujur, kalau tidak, perwakilan rakyat kan mewakili rakyat. Untuk memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, bukan untuk kemakmuran diri. Bukan cari pekerjaan dengan melamar jadi DPR, bukan begitu. Ini berjuang menjadi wakil rakyat, berjuang yujahiduna bi amwali wa anfusihim, dengan jiwanya, dengan hartanya. Kalau begitu sah-sah aja. Hanya kami ingatkan siapapun, tidak usah berbohong deh, tidak usah ngaku-ngaku. Jadi kalau memang cari duit, bilang cari duit, bekerja karena alasannya ingin berjuang, ya Allah, tapi setelah duduk tidak pernah berjuangkan kebenaran. Nah, ini kalau seperti itu membohong. Jadi kalau itu tidak usah jadi, laki atau perempuan. Tapi kalau memang orang kuat dan dia memang ada peluang untuk bisa berjuang di situ, berjuanglah. Alhamdulillah ada yang berjuang di tempat yang bahaya banget, tempat yang berat banget, silahkan berjuang. Tapi ingat, Allah, Allah, Allah. Jangan sampai nuruti hawa nafsu, jangan sampai hanya nuruti dengan kebatilan, jangan sampai tunduk kepada kebatilan. Kalau gitu, ini sah saja. Tentang pakaian, kemudian bepergian dengan siapa, kadang-kadang harus kerja ke sana kemari, harus dengan siapa bekerja, kemudian bepergian dengan siapa, itu harus pikirkan. Tidak beda dengan perempuan yang lain yang mau bisnis dan sebagainya. Adabnya adab seorang muslimah yang punya rasa malu dan takut kepada Allah. Kemudian juga ada urusan keluarganya. Jadi kalau wanita karir nggak beda dengan berpolitik yang sifatnya politik. Sebab politik itu di sini bekerja menjadi DPR lah, kalau seperti itu. Kalau berpolitik maksudnya berbuat baik, ya sah-sah aja, karena semuanya punya siasat, semuanya berpolitik dengan caranya masing-masing. Mungkin bisa kita samakan syarat-syaratnya adalah seperti wanita karir. Kalau kisahnya jadi DPR, kalau jadi DPR itu kan sudah menjadi satu profesi, kayak profesi begitu. Maka syaratnya ada 5 seperti yang kita sebutkan sebagai wanita karir. Yang pertama adalah harus izin suami dong. Yang kedua adalah tempat yang bekerja nanti harus dibuat seterhormat mungkin. Kalau tak terhormat jangan. Maka bergaulnya dengan terhormat. Makanya pendukung partai yang tidak terhormat bagaimana akan terhormat. Kemudian pasti itu adalah tujuannya, tujuan partai, dasar partai yang diikutinya. Boleh siapa saja, tolong melatih kejujuran. Jujur, kalau tidak, perwakilan rakyat kan mewakili rakyat. Untuk memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, bukan untuk kemakmuran diri. Tidak ada masalah wanita berpolitik jika tujuannya baik karena Allah, meski nyatanya itu berat sekali. Tapi kalau kuat silahkan berpolitik karena Allah. Namun mesti ingat, bukan mencari dunia dan mencari tahta. Dan kalau begitu niatnya sah dan bagus dengan tata krama politik sebagai seorang manusia yang harus menjaga kehormatan dengan kejujuran dan tujuan yang baik. Dan tidak boleh berbohong untuk memakmurkan rakyat, bukan memakmurkan dirinya. Tapi kalau memang jadi DPR hanya mencari pekerjaan saja, lebih baik pergi ke pasar jualan.
Jangan pura-pura berjuang namun ada maksud atau hanya sekedar punya nama keren sebagai DPR, kata Buya Yahya. Tanggapan Buya Yahya bukan membahas Mulan Jameela secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum sebagai tuntunan kebaikan terkait seorang wanita yang terjun ke politik dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang wanita yang berpolitik sejati bukanlah seorang yang mencari panggung untuk diri, melainkan berani memikul amanah dengan jujur dan terhormat demi kemaslahatan umat. Karena bagi wanita beriman, kekuasaan bukan tempat berbangga, tapi ladang ujian apakah ia tetap jujur, amanah dan menjauh dari kepentingan diri. Ataukah jabatannya hanya tujuan pribadi yang akhirnya mengaburkan kejujurannya untuk mendahului kepentingan rakyat?